Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mudahnya belajar bahasa Inggris dengan menggunakan skill structure. Dan di sini saya awali dengan simple past dan simple present. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian di masa lampau dan telah terjadi. Kemudian, simple present tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi. Pada dasarnya, past dan present dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu simple past tense, 2. Simple past continuous atau progressive tense, 3. Simple past perfect tense, 4. Simple present tense, 5. Simple present continuous atau progressive tense, 6. Simple present perfect tense, 7. Simple present future tense. Kemudian, saya juga memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Di antaranya, 1. Paham definisi dari past dan present tense. 2. Paham perbedaan antara past dan present tense. 3. Dapat membuat kalimat present dan past. Di sini saya berfokus pada simple past continuous dan simple present continuous. Rumus pada simple past continuous tense adalah untuk kalimat positif menggunakan subject ditambah was atau were ditambah verb 1 plus ing ditambah object atau complement. Untuk kalimat negatif, maka subject ditambah was atau were ditambah not ditambah verb 1 plus ing ditambah object atau complement. Untuk kalimat interrogatif, was atau were ditambah subject ditambah verb 1 plus ing ditambah object atau complement. Kemudian, rumus pada simple present continuous tense adalah sebagai berikut. Untuk kalimat positif, subject ditambah is atau atau are ditambah verb 1 plus ing ditambah object. Kemudian untuk kalimat negatif, subject ditambah is atau atau are plus not ditambah verb 1 plus ing ditambah object. Kemudian untuk kalimat interrogatif, is atau atau are ditambah subject ditambah verb 1 plus ing ditambah object. Untuk contoh 1, past continuous. Subjek dengan nama orang lebih dari satu seperti they, you, we, Dina, dan Ani menggunakan to be were. Sedangkan jika subjeknya satu atau singular seperti I, she, he, it, Dino, Kylie, dan seterusnya menggunakan to be was. Contohnya, they were talking about the weather yesterday. Ini menggunakan kalimat, ini subjeknya adalah they, kemudian ditambah were, ditambah verb 1 plus ing, kemudian object. Kemudian contoh kedua, I was playing football 20 minutes ago. Subject I ditambah to be was ditambah verb 1 plus ing ditambah sub ditambah object. Kemudian untuk contoh ketiga,
Were you having breakfast yesterday? Kalimat were ditambah subjek ditambah verb 1 plus ing ditambah objek. Kemudian untuk contoh present continuous tense, jika subjeknya I maka menggunakan to be am. Kemudian jika subjeknya you, they, we menggunakan to be are. Dan jika subjeknya she, he, it maka menggunakan to be is. Contohnya, 1. I am making a glass of iced tea. Subjeknya I menggunakan to be am, menggunakan verb 1 plus ing, kemudian ditambah objek. Untuk contoh kedua, my sister is not sleeping in my bedroom. My sister adalah subjek, kemudian ditambah to be is, ditambah not, ditambah verb 1 plus ing, ditambah objek. Kenapa ditambah not? Karena ini kalimat negatif. Kemudian, contoh ketiga, are you waiting for the bus right now? Di sini ada to be are diawali, kemudian ditambah subjek, kemudian ditambah verb 1 plus ing, kemudian ditambah objek. Are, to be are di depan karena ini termasuk kalimat tanya. Kemudian, untuk latihan, dengan adanya latihan ini diharapkan pembaca lebih mengerti lagi untuk materi sekarang ini. Soalnya, buatlah kalimat di bawah ini menjadi kalimat yang benar. 1. Did not type a message to his father. 2. She is playing in the garden. 3. Annie and Nina were go to school together yesterday. Untuk jawabannya, jawaban yang benar adalah Tito is not typing a message to his father. Kenapa menggunakan is? Karena ini adalah kalimat present tense. Karena itu dia menggunakan is. Dan present tense dalam bentuk negatif karena di sini ada not. Kemudian yang kedua, she is playing in the garden. Ini juga termasuk present continuous tense. Kenapa? Karena di sini is merupakan to be dari present continuous. Kemudian ditambah verb 1 plus ing. Kemudian ditambah objek. Untuk ketiga, Annie and Nina were going to school together yesterday. Ini adalah kalimat past tense. Kenapa past tense? Karena menggunakan to be were. Kenapa menggunakan to be were? Karena subjeknya lebih dari satu. Saya juga mempunyai tugas yang bisa kalian kerjakan seperti ini. Buatlah kalimat menggunakan simple present tense dan past tense. 1. Saya membantu ibu memasak. 2. Saya bermain bola kemarin. Sekian presentasi saya tentang mudahnya belajar bahasa Inggris menggunakan skill structure dan menggunakan simple past dan simple present. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.